Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini saya masih berada di area makam dari Mbah Nyai Mariah Siti Robiah. Makam ini tuh makam tua, dari saya kecil bahkan saya belum lahir tuh makam ini tuh udah ada. Makam ini berada di pinggir desa saya di area persawahan ya, kanan kiri ini sawah, makanya saya kalau siang suka kesini ngadem gitu ya. Senang aja karena dikelilingi sawah-sawah, jadi udaranya enak. Ya meskipun panasnya ini cukup terik, makanya saya pakai kacamata ini karena kacamata saya anti radiasi jadi nggak terlalu silau gitu ya. Nah, di siang hari yang cerah ini saya ada satu buah testimoni ini dari sahabat UCR. Beliau merasa bahagia karena bisa terlepas dari hutang riba beliau, dan bagaimana ceritanya hutang riba beliau bisa lunas serta amalannya yang beliau amalkan itu apa aja ya. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabar? Alhamdulillah saya baik ya. Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Umi, alhamdulillah akhirnya saya bisa juga kirimkan testimoni seperti sahabat UCR dan sobat winner yang lainnya. Berkat bimbingan Umi, saya jadi banyak tahu amalan dan sholawat. Belajar bersabar menghadapi ujian terlebih himpitan ekonomi. Umi, alhamdulillah hutang riba saya tertutup alias lunas. Hutang yang selama ini membuat saya tertekan sampai ibadah saja tidak tenang karena menghadapi ancaman demi ancaman ya. Jadi hutang riba aja sendiri itu udah nggak enak, apalagi kalau sudah ada bumbu-bumbunya ancaman-ancaman gitu jauh lebih nggak enak lagi. Beberapa bulan lalu suami saya sudah coba ikhtiar maju ke atasannya Umi untuk ajukan pinjaman ke kantor. Tapi ditolak dengan alasan pandemi, keuangan perusahaan lagi sulit. Hari demi hari hutang makin membengkak dan mendesak Umi. Saya terus berdoa, suami terus ikhtiar. Sampai titik di mana kami berdua mentok Umi. Walau saya selalu ingat tausiah Umi, di mana kita merasa udah mentok, di situ katanya udah dekat pertolongan Allah. Benar sekali ya. Saya kuat-kuatin hati saya sendiri dan juga hati suami. Dalam keadaan mentok, suami minta izin resign dari kerjaan Umi. Awalnya saya tidak setuju, karena pandemi begini susah cari kerja kan. Tapi akhirnya hanya pasrah menyetujui saat suami berikan alasannya, supaya bisa cairkan dana BPJS untuk nutup hutang, biar nggak berkubang dalam dosa riba. Betul banget. Jadi nggak sedikit kan teman-teman yang datang sama saya nanya tuh gini, Umi ini kondisinya sulit, tapi saya pengen resign. Tindakan saya ini tepat gak ya gitu. Satu sisi saya resign, saya kehilangan pekerjaan. Sisi lain saya bisa mencairkan dana BPJS saya sehingga bisa menutup hutang riba saya. Jika tujuannya itu adalah untuk bisa terlepas dari riba, insya Allah Allah mudahkan. Suatu saat cepat dapat ganti kerjanya. Jadi coba aja kalau udah punya pikiran seperti itu, sholat istikharah ya. Hari itu suami maju ke atasannya berniat sampaikan maksudnya mau resign. Tapi atasan suami bilang suruh suami pikir lagi. Suami tetap kekeh mau resign karena sudah tidak ada jalan lagi. 2 hari kemudian suami dipanggil atasannya tadi, dibilang jangan resign. Untuk tutup utangnya dibantu beliau. Allahu Akbar Umi. Bahagia haru kami Mi. Hari itu juga uangnya disodorin ke suami Mi. Jumlahnya sesuai dengan yang disebutkan suami ketika beberapa bulan lalu bermaksud mengajukan pinjaman ke perusahaan yang kemudian ditolak. Malah sekarang dipinjamin uang pribadi atasannya. Nggak nyangka pertolongan Allah bakal begini indah caranya Umi. Masya Allah. Tabarakallah. Padahal sebelumnya beliau ngajuin bermaksud minjam uang perusahaan dengan jalan potong gaji. Tapi qadarullah ya, yang perusahaan gak ACC malah dikasih yang dari bosnya, uang pribadi dari bosnya. Masya Allah. Alhamdulillah itu uangnya Umi ini, jadi ada gambar uang ya dikirimkan. Saya sudah bayar ke rentenir dan ke koperasi. Alhamdulillah lunas.
Itu saya foto terlebih dulu kemarin karena mau kasih ke Umi kalau hutang saya sudah lunas. Mau kasih tahu ke Umi kalau hutang saya sudah lunas. Biar bagaimanapun juga Umi banyak berjasa bimbing saya selama saya terpuruk kemarin. Semoga Allah balas jasa-jasa Umi dengan dimudahkan setiap urusan Umi dan cita-cita Umi untuk umroh. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Tabarakallah. Nah ini dia amalan yang saya amalkan AMH untuk bos suami dari beberapa bulan yang hasilnya ditolak itu hingga kemarin hasilnya alhamdulillah baik. Kami dipinjamin uang pribadinya AMH, amalan melembutkan hati. Entah kenapa masih terus saya amalkan untuk atasan suami saya itu Umi. Mungkin ini petunjuk dari Allah. Saya juga terlebih dahulu lakukan sholat taubat Umi. Saya sadar dosa saya besar, apalagi dosa riba ini. Walau suami masih enggan saya ajak sholat, tapi saya lakukan sholat taubat sendiri. Saya minta ampun untuk saya dan suami atas dosa-dosa riba ini Umi. Wirid harian, APD, amalan penglaris dagangan ya, dan sedekah subuh juga saya amalkan Umi. Pagi itu sebelum siangnya suami dipanggil atasan, paginya pas suami berangkat kerja saya titipi uang 70 hasil sedekah subuh seminggu. 70.000 ya. Sedekah subuh seminggu. Berarti sehari sedekahnya 10.000 ya. Hasil sedekah subuh seminggu saya tambahi, saya genapi jadi 100.000 buat dibagikan ke penyapu jalanan yang dilewati suami. Sama suami dibagikan ke penyapu jalanan 2 orang sama ke masjid dekat kantor suami. Alhamdulillah siangnya Allah ganti 40 juta rupiah Umi. Sekali lagi terima kasih Umi. Jazakillah khairan katsiran. Wah, jazakillah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang beliau amalkan satu tadi APD ya, APD. Kedua AMH. Wirid harian, sedekah subuh. Nah, untuk sedekah subuhnya tuh tadi ya, beliau pagi sedekah 100.000, siang Allah ganti 40 juta. Betul memang hutang tapi bukan riba ya. 40 juta berarti berapa kali lipat itu ya? Banyak kali lipat. Banyak ya. Saya lupa ngitungnya gimana tuh. Jadi kita nggak usah mikirin sedekah subuhnya diganti berapa kali lipat, sedekah subuhnya digantinya kapan, sholawatnya terkabul, doanya kapan, terkabul hajatnya kapan. Kita nggak usah pikirin itu. Kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan tulus ikhlas, mengharap ridho Allah semata, niatnya cuma satu, mengharap ridho Allah. Begitupun dengan sedekah-sedekah kita ya. Insya Allah kalau Allah ridho ya, seperti ini tadi sahabat kita tadi ini, sahabat UCR, tertutup hutang-hutang beliau, hutang ribanya tertutup. Meskipun memang beliau punya hutang baru berarti, tapi bukan riba ya. Hutang boleh asal jangan riba itu ya. Jadi tetap semangat sahabat binarku. Mungkin panjenengan saat ini sedang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh sahabat kita ini. Jangan pernah berkecil hati. Insya Allah malaikat di atas panjenengan mengaminkan doa-doa panjenengan. Allah mengijabah doa-doa panjenengan, dikeluarkan dari hutang-hutang riba. Oke sahabat binarku, sampai di sini dulu video testimoni kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.